warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dan ini adalah pertemuan terakhir bersama saya Hira Uresti. Di pertemuan ke-14 ini kita akan belajar mengenai kajian aspek legalitas. Ini sebenarnya bukan aspek yang nggak penting kemudian ditaruh di terakhir, bukan. Jadi saya tekankan lagi bahwa keseluruhan aspek yang ada di dalam studi kelayakan bisnis itu penting, tergantung dari proyek bisnisnya, tergantung dari rencana usahanya, mana yang akan kita prioritaskan, mana yang belum menjadi prioritas dari rencana usaha tersebut. Tentunya di kajian aspek legalitas ini penting karena ini berkaitan dengan perizinan dari sebuah usaha tersebut. Oke, kita langsung masuk apa aja yang akan kita bahas. Di sini ada tujuan analisis, kemudian ada pertimbangan bentuk badan usaha, jenis badan hukum, dan juga dokumen aspek hukumnya seperti apa. Nah, apa sih tujuan kita menganalisis aspek legalitas ini? Jadi yang pertama tentunya dengan menganalisa legalitas usaha yang akan dijalankan, kita jadi tahu hal-hal penting apa yang dibutuhkan oleh rencana usaha tersebut. Kemudian kita bisa menganalisa ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Misalkan saya punya ide bisnis jualan boba, tentu akan berbeda dengan punya ide bisnis untuk membuka bimbingan belajar. Nah, jadi itu akan berbeda. Di sini kita akan menganalisis kira-kira apa ya badan hukum yang tepat dengan ide bisnis yang saya punya. Kemudian kita akan bisa menganalisa kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Nah, untuk perizinannya kira-kira ini perlu nggak ya? Kira-kira dengan ide bisnis A, dengan ide bisnis B tentu akan memiliki perbedaan persyaratan perizinan. Dan yang terakhir, kita bisa menganalisa jaminan atau jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Kita tahu, oh ternyata dengan bisnis seperti ini, saya punya jaminan ini yang sesuai dengan ide bisnis saya, gitu. Nah, ini penting untuk mengetahui bagaimana langkah yang tepat yang akan kita ambil nantinya. Nah, ketika kita membuat sebuah ide bisnis gitu ya, ada banyak sekali bentuk badan usaha, mulai dari yang kecil atau yang besar, mulai dari menengah sampai mulai dari kecil, menengah sampai besar gitu ya. Ada juga perusahaan keluarga ataupun non keluarga. Nah, di sini banyak sekali kan bentuk badan usaha itu. Makanya kita harus memerlukan pertimbangan untuk menentukan bentuk badan usaha apa sih yang sesuai dengan ide bisnis saya. Nah, ada 4 ya. Ada 4 poin yang bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk memilih bentuk badan usaha apa yang sesuai dengan ide bisnis saya. Yang pertama itu adalah kepemilikan. Jadi hal ini terkait dengan perencanaan usaha yang akan dilakukan pelaku bisnis. Kira-kira kepemilikannya nanti itu akan memberikan arah yang kemana di masa akan datang, mau menggunakan kepemilikan yang seperti apa. Kemudian dari segi organisasinya, nah ini akan menjadi kerangka acuan dalam menilai keberhasilan usaha, mau organisasi yang bentuknya seperti apa. Nah, tentu yang gak kalah penting itu adalah modal. Nah, modal ini tergantung pada jenis usaha yang dilakukan oleh badan usaha tersebut. Jadi besar kecilnya modal ini akan menentukan tingkat keberhasilan usahanya. Dan yang terakhir itu adalah pajak. Nah, di sini pajak menjadi pertimbangan dalam mendirikan badan usaha karena hal ini terkait dengan kebijakan suatu negara gitu ya. Nah, negara ini kan akan menerapkan negara yang menerapkan pajak yang tidak kondusif, misalkan terlalu besar gitu pajaknya, ini akan mengakibatkan pelaku bisnis tidak mau untuk mendirikan badan usaha atau bahkan menanamkan investasinya aja mereka udah ogah gitu ya. Jadi di sini banyak kadang yang aku sebenarnya pengen punya ide bisnis bikin restoran gitu, tapi ternyata pajaknya besar. Akhirnya setelah dipikir-pikir, wah saya nggak mampu untuk punya restoran, mungkin akan turun menjadi kedai aja karena pajaknya nggak sebesar restoran bintang 5 kayak gitu. Jadi pajak ini juga mempengaruhi bagaimana kita mengambil bentuk badan usahanya, akan menjadi pertimbangan
bagi pelaku bisnis untuk menentukan bentuk badan usaha apa yang sesuai dengan ide bisnisnya. Ini adalah 4 hal yang saling berkaitan satu sama lain. Ada banyak sekali jenis badan hukum, mulai dari perusahaan perseorangan, perusahaan kemitraan, ada korporasi, ada perusahaan negara, ada BUMN, kemudian ada perusahaan daerah, ada yayasan, dan juga ada koperasi. Nah, jenis-jenis badan hukum ini tidak saya jelaskan dengan detail karena saya yakin mahasiswa sudah pernah mempelajari jenis badan hukum di mata kuliah lain yang lebih detail. Nah, jadi saya skip di bagian ini, saya langsung ke dokumen-dokumen apa aja yang diteliti atau dilihat secara penting di aspek hukum. Jadi yang pertama itu tentunya adalah bukti diri. Nah, bukti diri ini mungkin contohnya seperti KTP ya. Kemudian setelah bukti diri atau KTP dari pelaku bisnis tersebut, yang dilihat lagi adalah bentuk badan usahanya. Itu tadi yang saya sebutkan, dia masuk ke badan usaha apa, apakah dia PT, ataukah dia firma, atau koperasi, atau yayasan, dan yang lain-lain. Nah, kemudian adalah tanda daftar perusahaan. Nah, setiap perusahaan ini harus mempunyai surat tanda daftar perusahaan. Nah, surat ini dikeluarkan sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Nah, untuk pengurusan TDP, ini pada saat perusahaan itu mengurus akta pendirian perusahaannya. Kemudian yang gak kalah penting yaitu adalah NPWP. Ini diperlukan untuk melihat apakah perusahaan itu udah punya NPWP atau belum. Nah, NPWP ini tujuannya itu adalah sebagai bentuk kontribusi kita sebagai warga negara kepada pemerintah, dan selain itu juga untuk kepatuhan hukum. Nah, ini NPWP badan ya maksudnya ya. Kemudian yang terakhir itu adalah izin-izin perusahaan. Nah, izin-izin perusahaan ini itu banyak sekali izin-izinnya yang berkaitan dengan jenis bidang usahanya tersebut. Jadi sekali lagi, setiap bidang usaha pasti akan mempunyai izin-izin yang berbeda gitu. Apa aja sih izin-izinnya? Saya kasih tunjuk ya. Nah, ini adalah kelengkapan bukti lain yang mungkin badan usaha A punya, tapi badan usaha B nggak punya. Jadi, ini sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing jenis badan usaha. Contohnya seperti SIUP. Nah, SIUP ini bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, dan ini dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan atau Perindustrian. Kemudian SIWI atau Surat Izin Usaha Industri. Nah, ini diperuntukkan bagi perusahaan atau usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri dari Kementerian Perdagangan dan atau Perindustrian. Dan masih ada yang lain-lain seperti izin usaha tambang dari Kementerian Pertambangan dan Energi. Kemudian ada izin usaha perhotelan dan pariwisata. Nah, ini dari Kementerian Pariwisata. Atau ada yang punya ide bisnis membuat usaha farmasi. Nah, ini belum ada ya, saya lihat kemarin yang bikin laporan studi kelayakan bisnis sejauh ini yang sudah email ke saya masih belum ada yang usahanya farmasi. Padahal sepertinya seru ya. Nah, izin usaha farmasi dan rumah sakit ini dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk izin usaha peternakan dan pertanian dari Kementerian Pertanian. Kemudian ada juga izin domisili di mana perusahaan atau lokasi proyek berada. Nah, ini dari Pemda terkait. Jadi, di mana kamu mendirikan perusahaan tersebut harus tentunya mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Kemudian, izin gangguan untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Dan IMB, ini ketika mendirikan gedung ya atau merehab. Atau izin-izin menggunakan tenaga kerja asing. Jadi, dan masih banyak lagi bukti-bukti lain yang harus dilengkapi dari setiap perizinannya. Jadi intinya kalau berbicara tentang aspek legalitas, yang menjadi garis besar itu adalah yang pertama tadi adalah komponennya. Ini pertimbangannya. Jadi ketika kita sudah tahu ide bisnisnya kita adalah A, kita harus tahu kira-kira bentuk badan usaha apa yang tepat digunakan untuk menjalankan ide bisnis kita. Jangan sampai
terlalu muluk-muluk, misalkan sebenarnya ide bisnisnya sederhana tapi kita udah menggunakan badan usaha yang tinggi, nanti akhirnya kita berat pada peraturannya atau pajaknya yang terlalu tinggi sehingga kita tidak mampu membayar pajak dan lain-lain. Jadi di aspek legalitas kita harus mampu menyelaraskan ide bisnis kita dengan pemilihan badan hukum apa yang tepat, sehingga dengan begitu kita bisa menentukan apa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memenuhi aspek hukum ini. Saya rasa cukup segitu untuk di pertemuan terakhir ini, dan semoga semua dari aspek yang kita pelajari nanti bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa dikerjain laporan studi kelayakan bisnisnya, karena itu untuk nilai UAS Anda dikerjakan dengan sebaik mungkin. Jika ingin menambahkan aspek legalitas ini di dalam laporan studi kelayakan bisnisnya, sangat boleh sekali, silakan digunakan. Nanti untuk kejelasan lebih lanjut boleh langsung kita didiskusikan di Google Classroom ataupun di WhatsApp dan media-media yang lain. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.